Rizka Aisyah dari SD Negeri 240 Palembang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Apa kabarnya Bu Eva hari ini? Biasa Bu Rizka, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu ya. Hari ini kita akan adakan observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas ya, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Siap ya Bu? Siap. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan kita melakukan percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik dan menyenangkan bagi murid. Ya Bu? Baik Bu. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu. Pertama, terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu inginkan dicapai? Bu? Oh iya, berdasarkan pembelajaran yang saya buat, tujuan yang ingin saya capai adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dan menentukan letak tanah surya. Terus yang kedua, mereka itu dapat mempresentasikan secara langsung pengaruhnya apa dan apa perbedaan waktu yang akibat dari adanya sistem tata surya tersebut. Baik, jadi ada dua ya Bu pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, baik, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dan Ibu lakukan di presentasi? Ya, ada dua aspek pengembangan. Jadi yang pertama dia dalam bidang hal pengetahuan, di mana siswa itu dapat mengidentifikasi di mana sih letak tata surya. Dari segi aspek ketahanan, siswa tersebut dapat mempresentasikan secara langsung pengaruh perbedaan waktu dengan cermat dan secara lugas mereka dapat mempresentasikan. Baik, jadi ada dua area yang ingin dikembangkan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Benar. Ya, nah saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, dari model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Di sini berdiferensi dan juga pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pengelompokan terhadap siswa tersebut dan sesuai dengan kemampuan mereka, ya. Nah, terus ada juga keterampilan peserta didik yang lain harus mampu sebagai guru, kita harus mampu membuat mereka berdiferensiasi sesuai dengan apa yang mereka bisa, kemampuan mereka apa, seperti itu. Dan juga metode kerja kelompok, ya. Jadi metode kerja kelompok di sini mereka dapat bertanya jawab, berinteraksi secara langsung satu dengan lain. Baik, tadi Bu Eva mengatakan strategi pembelajaran itu menggunakan pembelajaran diferensiasi, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Bu. Kemudian melakukan pengelompokan serta menggunakan metode diskusi, tanya jawab. Nah, bagaimana mengenai media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Di kelas nanti supaya siswa itu tertarik dengan bahan ajar yang kita berikan, saya menggunakan berbagai macam media, mulai dari PPT, LKPD, laptop, infocus, bahkan karya-karya siswa yang bisa kita tampilkan. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa Bu ya, menggunakan media yang bermanfaat sekali dan langsung menggunakan ilmu teknologi ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melaksanakannya Senin depan. Baik, jadi nanti hari Senin depan di kelas 6 ya Bu, saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi di kelas,
saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas itu. Nah, nanti ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nanti kita akan adakan percakapan pasca observasi ya, yang nanti akan didampingi juga oleh guru aktif. Sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apa yang ibu dapatkan dari hasil percakapan kemarin? Baik, yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan gambaran bagaimana sih mengenai media-media yang akan saya gunakan nanti. Terus metode pembelajaran apa yang nanti saya gunakan di hari Senin. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya sudah bisa berbincang-bincang di praobservasi ini. Sampai ketemu di observasi kelas ya. Iya, baik Bu. Demikian Bu Eva. Demikian percakapan praobservasi kita pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi dan pasca observasi berikutnya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, baik Bu, terima kasih. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Siapa yang mau bawa doa? Silakan Alfa. Adalah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya berdoa menurut agama kita yang masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, Kedua itu dinamakan saklar. Nah, saklar yaitu alat yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik pada sebuah rangkaian listrik. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kabel. Jadi ini merupakan kabel dari rangkaian listrik. Kabel yaitu alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Kemudian komponen yang terakhir yaitu ada lampu. Lampu yaitu benda elektronik yang menerima arus listrik dari sumber listrik. Nah, itulah komponen penyusun dari rangkaian listrik. Materi berikutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada rangkaian listrik terbuka. Nah, rangkaian listrik ini tandanya adalah tidak ada arus listrik dan lampunya mati. Nah, ini menandakan lampu pada rangkaian listrik terbuka ini lampunya padam atau mati. Dan saklarnya itu terbuka sehingga tidak ada arus listrik yang mengalir. Kemudian jenis yang kedua itu ada rangkaian listrik tertutup. Di mana rangkaian listrik tertutup ini ada arusnya dan lampunya bisa menyala. Nah, ini adalah rangkaian listrik tertutup di mana lampunya menyala karena terdapat
arus listrik dan saklarnya itu tertutup. Saklarnya tertutup. Lampu dapat menyala apabila terdapat arus listrik pada rangkaiannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis rangkaian listrik berdasarkan Sekarang susunannya. jenis Nah, jenis rangkaian rangkaian listrik listrik berdasarkan susunannya ya itu dibedakan berdasarkan menjadi susunannya ada 3. Yang pertama ada rangkaian seri, seri, yang kedua ada rangkaian yang ketiga campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari rangkaian seri. Nah, berikut ini merupakan rangkaian listrik dari rangkaian seri, di mana terdapat 2 buah baterai, ini baterai ya nak, 2. kabel dan juga saklar. Ini kabelnya dan ini saklarnya. Nah, ada pun ciri-ciri dari Apa rangkaian seri ciri-cirinya? itu Kita lihat yang pertama. disusun secara berderet. Lampunya disusun secara Bisa lampunya yang disusun berderet ataupun baterainya yang disusun berderet. ya, baterainya juga berderet. Kemudian ciri yang kedua yaitu kabel tidak bercabang. Kabelnya tidak bercabang ya nak ya. Ini kabelnya Ya, tidak berurutan bercabang. seperti ini. Kemudian ciri yang ketiga itu arus listrik yang mengalir pada tiap komponen itu sama. Kemudian yang keempat hambatannya lebih besar. Ya. Kemudian ciri berikutnya mengurangi biaya pemakaian kabel. Kabelnya lebih sedikit dipakai ya nak ya. Dan yang terakhir energi yang diserap Energinya yang komponen diserapnya makin lebih kecil. kecil. Yang Nah, kedua, kalian bisa perhatikan pada gambar, di sana ada 3 buah lampu, yaitu lampu A, lampu B, dan lampu C. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus atau dipadamkan, kalau seri salah satu maka padam lampu apa yang yang terjadi lain tidak nak? dapat menyala. Sebagai contoh, Akan ikut apabila lampu A dipadamkan, ya. maka yang terjadi adalah lampu B dan lampu C itu Maka B tidak dan C menyala atau juga ikut ya, padam. tidak menyala, padam ya. Kenapa bisa demikian? Karena rangkaian pada listrik seri ini disusun secara berderet dan kabelnya hanya satu dan tidak bercabang. Kabelnya tidak ada cabang. Maka jika satu lampu padam, maka lampu lain juga ikut padam. Yang lain juga padam. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Nah, contoh dari rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada lampu hias. Lampu hias Nah, ya. ini disusun secara seri, Yang yaitu disusun berderet. berderet, ya. Perhatikan lampunya ini disusun secara berderet. Dan selain lampu hias, itu contohnya ada senter. Nah, selain senter, itu ada contohnya lampu hias pada pohon Natal. Dan lampu Natal. Jadi, lampunya itu disusun secara berderet dan kabelnya tidak bercabang. Nah, itulah rangkaian listrik seri. Kemudian yang kedua, itu ada rangkaian listrik paralel. Berikut ini merupakan gambar dari rangkaian listrik paralel. Nah, ada ciri-ciri yang pertama yaitu Ciri-cirinya disusun secara bertingkat bertingkat atau atau bersusun. bersusun ya. Kalian bisa perhatikan pada gambar, artinya bertingkat itu seperti ini. Disusun ya. Bertingkat atau bersusun. Kemudian ciri yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Arusnya berbeda, saklarnya berbeda. Kalian bisa perhatikan berbeda dengan rangkaian seri tadi ya. Jika seri itu kabelnya tidak bercabang, sedangkan paralel itu kabelnya bercabang. Kemudian ciri yang ketiga itu hambatan kecil, dan yang keempat kabel yang dibutuhkan lebih banyak karena rangkaiannya kabelnya bercabang-cabang. Nah, ini merupakan lampu D, ini merupakan lampu E, dan ini merupakan Dan lampu juga oke, silakan dikerjakan. Rangkaian listriknya kalian lagi lupa dulu. Ya, ini rangkaian listrik apa nak? Seri. Oke, silakan dipasang lampunya. Oke. Coba nyalakan. Wow, berhasil. Kelompok 3 berhasil menyalakan lampunya. Oke, kelompok berapa lagi yang sudah? Oke, kelompok 2 coba.
Oke, baterainya dipasang. Wow, kalian ada yang listrik apa? Seri. Mereka sudah berhasil. Iya, kelompok 1. Oke, saklarnya dipasang. Wow, berhasil. Kelompok 1, tepuk tangan. Iya, baiklah. Anak-anak, kelompok kalian sudah berhasil semua dalam membuat rangkaian listrik sederhana ya, seri dan paralel. Dan tiba saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lainnya akan padam. Jika saya satu seperti ini, maka lampu lainnya akan ikut padam. Seperti ini. Barang-barang yang ada di rangkaian seri adalah: pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai yang mengalirkan arus listrik. Kedua, kabel listrik. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Tiga, bala lampu. Bala lampu berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Empat, saklar. Saklar berfungsi untuk memutuskan atau mengalirkan arus listrik. Oke, baiklah. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Silakan untuk kelompok 1. Oke, Safira, silakan. Apa kelebihan dan kekurangan rangkaian listrik seri? Ya, silakan. Kelebihannya adalah kabel yang digunakan terbilang sedikit, dan kekurangannya adalah jika salah satu lampu padam dan lampu lainnya juga ikut padam. Oke, ya tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya mereka. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian Saya Yuli. Baik, Ibu Rizka. Baik, Bu Eva, kali ini kita akan melaksanakan presentasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi ya dan observasi di selama 2020. Bagaimana perasaan Bu Eva setelah melaksanakan kegiatan Perasaan saya, Bu Rizka, saya sangat lega sekali karena saya sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Saya juga sudah dapat melupakan siswa tersebut, terus saya bisa membuat PPD, semangat. Alhamdulillah ya Bu Eva, tadi saya juga melihat pembelajaran yang Bu Eva lakukan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kegiatan? Kalau saya menilai diri saya sih, sepertinya saya harus lebih banyak belajar lagi karena memang ada banyak kekurangan di beberapa titik seperti itu. Tapi untuk selanjutnya mungkin pastinya saya akan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Apa yang membuat Bu Eva menilai demikian? Karena dengan belajar itu kita dapat mengasah ilmu pengetahuan kita. Kita belajar dari kekurangan yang ada pada kita. Makanya dengan kekurangan yang ada pada kita itu kita introspeksi diri, oh di titik lemah saya sehingga saya bisa mengkolaborasikan dengan mungkin teman-teman yang lain, berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga saya dapat masukan dari teman-teman yang lain. Baik ya Bu, izinkan saya menyampaikan pengalaman saya. Boleh.
dan juga saya melaksanakan kegiatan pendekatan secara emosional juga. Nah, terus dari segi media, saya sudah menggunakan media yang semenarik mungkin supaya siswa itu dapat tertarik dengan pembelajaran yang sekarang. Baik, Bu Eva, selanjutnya kira-kira apa kendala yang Ibu Eva hadapi dalam proses pembelajaran? Kendalanya yaitu memetakan murid. Dimana saya itu harus bisa mengetahui kebutuhan setiap murid. Ya, dari yang visual, auditori, kinestetik itu yang perlu saya perbaiki karena saya harus tahu secara progresif bagaimana karakteristik anak tersebut dari ketiga posisi ini. Baik, jadi kendalanya Bu Eva adalah memetakan kebutuhan Betul. anak, mana yang visual, auditori, atau ke auditori yang kinestetik ya Bu. Oke. Kemudian saya masuk ke kendala dengan definisi produk Bu ya. Nah, dari kendala Ibu sampaikan kira-kira apa rencana tindak selanjutnya? Rencana saya untuk lebih menarik perhatian anak-anak tadi, saya mau searching lagi deh untuk pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mungkin juga bisa bantuan Google juga supaya LKPD nanti yang saya buat itu lebih menarik, mungkin bervariasi lagi tidak hanya seperti itu. Baik sekali rencana yang Ibu Eva sudah sampaikan tadi ya, dengan memanfaatkan ilmu teknologi ya Bu ya. Nah, lantas siapa kira-kira yang bisa membantu dan kapan bisa dilaksanakan Bu rencananya? Kalau rencana yang akan saya lakukan sesegera mungkin, tapi saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat saya untuk bisa memberikan masukan kepada saya, atau kalau mungkin saya ada kurang di satu titik, mereka bisa memberikan masukan atau dampak positif bagi saya sehingga saya dapat memperbaiki diri. Luar biasa sekali ya Bu Eva ya. Semoga rencana yang Ibu berikan untuk tadi terlaksana dengan segera dan berjalan dengan benar. Semoga saya menunggu kabar dari Bu Eva ya. Hasil observasi ini akan saya catat supervisi akademik ya Bu ya. Baik. Mohon untuk ditandatangani Bu. Gimana Bu? Oke. Sebagai penutup, kira-kira apa yang Ibu Eva dapatkan dari proses ini Bu? Dari proses ini saya dapat belajar bahwa memang memetakan kebutuhan murid itu memang sangat penting. Kalau selama ini saya mengajar itu ya hanya sekedar secara umum tanpa ada membandingkan perbedaan ketiga karakteristik murid tersebut. Nah, tapi dengan pembelajaran ini saya merasa senang, oh ternyata ada beberapa anak yang tidak suka misalnya di salah satu pembelajaran tadi ya, auditori dan sebagainya. Dan saya juga akan mencari minat